Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk di pertemuan kelima ini atau video kelima ini membahas tentang manajemen sumber daya proyek atau resource. Jadi apa aja resource itu gitu ya, yang dilakukan di manajemen proyek, kita akan bahas di video ini, di video pertemuan 5 ini. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, sumber daya proyek itu dibagi 3 sebenarnya. Jadi ada sumber daya manusia, ada perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, juga ada sumber daya lingkungan. Jadi ada 3 jenis sumber daya di dalam proyek. Jika di dalam sumber daya manusia atau human resource ini ada tentang jumlah orangnya, jenis-jenis keahliannya gitu ya, dan juga lokasi si orangnya gitu ya. Itu ketiga faktor ini ada di dalam sumber daya manusianya. Selanjutnya kalau perangkat lunak yang dapat digunakan kembali ada komponen COTS ya. Lalu ada komponen baru, ada komponen pengalaman penuh, ada komponen pengalaman parsial. Jadi intinya sih adalah software-software atau aplikasi-aplikasi yang diperlukan, yang digunakan juga oleh proyek. Tapi biasanya ada komponen yang atau software yang benar sekali pakai untuk saat itu juga. Ada juga yang berkesinambungan, jadi kita pakai ini untuk proyek-proyek selanjutnya bisa digunakan kembali kayak gitu. Itu adalah perangkat lunak atau software yang dipakai sebagai sumber daya proyek ya. Juga ada sumber daya lingkungan. Nah, di sini lebih ke perangkat lunak, perangkat keras, hardware-nya, juga sumber daya jaringan. Jadi kalau dalam proyek sistem informasi sih hardware itu penting ya. Jadi apakah hardware-nya ini berupa komputer, berupa laptop gitu ya. Seperti itu, juga jaringan internet seperti itu. Ataupun software-software-nya mungkin software Windows-nya gitu atau OS-nya pakai apa. Jadi 3 sumber daya utama proyek dalam sistem informasi itu ini, ada manusia, perangkat lunak, dan sumber daya lingkungan. Kita lanjut. Jadi pada sebuah proyek diperlukan adanya sumber daya manusia, jelas, perangkat kerja, dan fasilitas yang dikenal dengan istilah resource. Di sumber daya yang dimiliki akan membantu kelancaran untuk menyelesaikan proyek. Betul. Ada 3 kategori utama dari sumber daya rekayasa perangkat lunak. Nah, itu tadi ya kita bahas, ada manusia, ada komponen perangkat lunak, yang digunakan kembali ada lingkungan pengembangan atau hardware dan software. Tiap sumber daya ditentukan dengan 4 karakteristik, yaitu deskripsi sumber daya, pernyataan ketersediaan, waktu ketika sumber daya diperlukan, dan durasi waktu ketika sumber daya dipakai. Jadi tiga-tiganya ini ada karakteristiknya, dari sumbernya dari mana, apakah bisa tersedia atau tidak, waktunya kapan, gitu ya, waktu diperlukan dan waktu ketika dipakai, berapa lamanya itu bisa, seperti itu. Jadi selalu berkaitan dengan 4 karakteristik itu. Selanjutnya ada juga kita bahas sumber daya manusia lebih dalam nih. Jadi sumber daya manusianya itu apa aja? Itu adalah perencanaan dimulai dengan mengevaluasi cakupan perangkat lunak dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan. Oke, pertama jumlah orang yang diperlukan untuk sebuah proyek. Nah itu, ini penting banget, jumlah orang yang diperlukan. Lalu tim dapat berkonsultasi dengan spesialis ketika dibutuhkan. Nah, jumlah orang ini berhubungan juga dengan spesialisasinya. Apakah 3 orang, 5 orang, 10 orang gitu. Spesialisnya apa aja? Apakah semuanya adalah software developer gitu ya, atau ada juga yang berupa database engineer, ada juga yang designer ya, UI designer. Jadi spesialisnya tergantung yang dibutuhkan juga. Nah, tim juga mungkin terpisah dengan secara geografis di beberapa lokasi yang berbeda.
Mungkin istilahnya adalah kerja remote gitu ya. Apakah ada yang on-site gitu kan, atau kita meng-hire orang lain yang di luar misalkan. Bisa ada orang network-nya atau orang jaringan, orang servernya itu bisa jadi tidak on-site gitu karena tidak diperlukan di tempat, koordinasinya bisa lewat online. Jadi bisa jadi dia tidak ada di kantor atau tidak di lokasi yang sama. Bisa jadi dia remote gitu kan ya. Tapi kalau beberapa tim yang lain mungkin perlu koordinasi secara langsung, dia harus onsite. Jadi ini spesialisasinya tergantung ya, bisa jadi ada back end engineer, front end engineer gitu kan, atau ada API gitu ya segala macam. Atau bahkan adalah si project manajernya sendiri gitu kan ya. Dia perlu dihitung juga sebagai orang yang berhubungan dengan project dan dia punya spesialisasi tertentu. Itu untuk sumber daya manusia. Kita lanjut ya. Nah, ini ada sumber daya perangkat lunak atau kita sebut komponen based software engineering gitu ya. Itu menekan kemampuan pakai ulang, yaitu penciptaan dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak. Semacam itu sering disebut komponen. Jadi ada istilah yang bisa digunakan kembali lah. Ya. Menurut Benatan, 4 kategori sumber lunak atau sumber-sumber software itu yang harus diperencanakan dianggap adalah komponen jadi yang dapat dibeli. Nah ini. Itu biasanya adalah bisa berupa komponen template ya, template style atau template fungsi-fungsi yang sudah jadi juga bisa gitu kan ya, atau library gitu kan ya. Terus ada komponen kembali pengalaman penuh, ada komponen pengalaman parsial, ada komponen baru. Jadi beberapa komponen ini kita bisa anggaplah seperti yang hal contoh gampangnya adalah template. Biasanya kita tidak bikin template dari nol gitu ya. Jadi ada orang yang sudah menyediakan template. Misalkan dalam template web itu adalah header-nya sudah ada, misalkan menu-menunya sudah ada gitu kan ya. Lalu untuk warna-warnanya sudah disediakan. Jadi kita tidak perlu membuat ulang dari nol. Kita bisa beli atau kita bisa pakai template yang sudah jadi kayak gitu. Atau misalkan ada library nih, kita ada library untuk connect ke database gitu kan ya. Apakah kita perlu membangun sendiri gitu kan? Tidak, kita hanya perlu menggunakan komponen yang sudah jadi atau yang sudah dibuat oleh orang sebelumnya, kita bisa gunakan kembali. Itu menghemat waktu juga. Atau bahkan kalau misalkan kita punya fungsi yang benar-benar baru, misalkan fungsi print gitu ya, itu benar-benar baru dan tidak ada, kita baru bisa bikin komponen baru. Gitu. Untuk fasilitas print untuk cetak ke dalam kertas gitu, tidak ada yang sudah pernah bikin baru, tidak ada yang pernah bikin, kita bisa bikin baru si komponen print tersebut. Jadi itulah sumber daya perangkat lunak ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa nih yang tadi ada empat software yang kita pakai. Kalau komponen jadi yang dapat dibeli itu adalah perangkat lunak yang dapat diperoleh dari pihak ketiga atau proyek masa lalu. Sedangkan komponen pengalaman penuh adalah spesifikasi, rancangan, kode, atau data uji yang dibangun untuk proyek-proyek masa lalu yang mirip dengan perangkat lunak yang kita akan bangun proyek saat ini. Bisa jadi sebenarnya kita tidak benar-benar bikin baru ya. Jadi, oh ini sama dengan proyek lama nih, ya udah pakai aja lagi gitu. Kayak gitu. Lalu komponen pengalaman parsial itu adalah spesifikasi, rancangan, kode, data uji yang dibangun untuk proyek-proyek masa lalu yang berkaitan. Jadi kalau yang atas itu yang mirip, kalau ini yang berkaitan gitu. Misalkan kalau dulu kita bikin sistem informasi rumah sakit A gitu. Sekarang kita bikin sistem informasi rumah sakit B. Sama ini mah gitu ya. Ya udah kita pakai aja gitu kan. Tapi kalau yang parsialnya adalah kita bikin sistem klinik. Ya, dulu bikin sistem klinik, sekarang bikin sistem rumah sakit. Mirip-mirip nih, cuman agak beda, tapi kita masih bisa pakai beberapa bloknya gitu. Sedangkan komponen baru adalah komponen yang harus benar-benar dibuat baru gitu kan ya. Saya contohkan tadi mungkin fungsi printnya kan baru nih di sistem rumah sakit ini, di klinik nggak ada, berarti kita harus benar-benar bikin yang baru. Kayak gitu sih.
Oh, yang ini sih kayak template gitu ya, kayak template style gitu kan, kita bisa beli aja ya. Oke, selanjutnya adalah ini sumber daya lingkungan. Di sumber daya lingkungan ini, lingkungan yang mendukung proyek perangkat lunak yang sering disebut lingkungan rekayasa perangkat lunak menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras menyediakan platform mendukung tools yang diperlukan untuk menghasilkan produk-produk kerja yang merupakan hasil praktik rekayasa perangkat lunak yang baik. Mungkin perangkat kerasnya hardware-nya gitu kan ya. Kalau kita desainer mungkin hardware-nya agak beda dengan developer gitu ya. Mungkin perlu layar yang lebih bagus gitu ya, agar warnanya bagus gitu ya. Sedangkan developer mungkin perlu hardware yang lebih powerful karena bahasa pemrograman mungkin ada yang berat, ada yang perlu proses yang lebih kuat, jadi perlu hardware yang lebih kencang gitu ya. Atau mungkin kalau untuk orang database dia perlu hardware-nya adalah yang banyak space-nya gitu ya, disk space-nya gede, hard disk-nya gede gitu kan ya, untuk menyimpan data kayak gitu. Lalu, ketika suatu sistem berbasis komputer direkayasa, tim perangkat lunak mungkin membutuhkan akses ke elemen perangkat yang dikembangkan oleh tim rekayasa lain. Ini berbagi hasil lah seperti itu ya. Itu untuk sumber daya lingkungan. Kita lanjut, slide selanjutnya adalah, nah ini tim proyek dan organisasi. Jadi, kita tidak hanya ngomongin orang yang mengerjakannya aja gitu ya, tapi juga ada organisasinya nih. Jadi peran perencanaan dalam suatu proyek sangatlah penting. Segala sesuatu harus dimulai dari rencana dan disepakati bersama oleh para stakeholder yang terlibat dalam proyek. Stakeholdernya ini siapa aja nih? Biasanya adalah pemilik proyeknya, ada juga komite pengarah, ada juga pengguna hasil, ada juga pelaksana proyek. Pemilik proyek bisa disebut owner-nya ya. Pelaksana proyek itu ya developernya nih, tim developer gitu. Penggunanya ya user gitu kan ya. Seperti itu. Ini adalah si organisasi dalam sebuah proyek gitu. Atau kita sebut stakeholder, orang-orang yang terlibat gitu ya. Selanjutnya, nah ini stakeholder proyek sistem informasi. Nah, ada beberapa role nih sebenarnya. Pertama, ada yang kita sebut dengan manajer senior, itu yang mendefinisikan isu-isu bisnis yang sering memiliki pengaruh signifikan pada proyek. Jadi, bisnisnya kayak gimana nih? Bisnis berjalan harus sesuai dengan proyeknya. Terus ada manajer proyek yang harus merencanakan, memotivasi, mengatur, dan mengontrol para praktisi yang melakukan pekerjaan perangkat lunak. Jadi ini PM-nya ya, istilahnya PM, project manajernya. Lalu praktisi atau yang memberikan keterampilan teknis yang diperlukan tim, ya analisis sistem, desainer, programmer, itu termasuk praktisinya. Atau tim IT-nya lah ya, seperti itu. Tim teknisnya, praktisi itu. Sedangkan pelanggan adalah yang menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan direkayasa dan pemangku kepentingan lain yang memiliki kepentingan terhadap hasil proyek. Jadi yang mesennya lah istilahnya. Dia yang pengen seperti itu adalah pelanggan. Sedangkan pengguna akhirnya adalah yang berinteraksi dengan perangkat lunak setelah perangkat lunak tersebut dikeluarkan, digunakan. Ya user lah, secara gampangnya ini adalah user. Ini role-role dalam proyek sistem informasi. Nah, ini kita bahas satu-satu nih. Manajer proyek atau pimpinan proyek itu adalah seorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan harian pengelolaan proyek untuk kepentingan proyek. Ini ada juga beberapa keahliannya nih seorang manajer proyek atau PM ya. Itu memiliki keahlian personal, kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, mendengarkan, membangun tim. Ada keahlian teknis, konfigurasi, manajemen data, manajemen informasi, strategi, keamanan jaringan, dan lain-lain. Ada keahlian manajemen, ada juga keahlian menangani situasi, fleksibel, keras, tegas bila diperlukan. Juga kreatif. Ini keahlian-keahlian yang diperlukan oleh seorang manajer proyek atau proyek manajer atau PM kita sebut ya. Nah, ini ada organisasi nih. Jadi ada organisasi itu adalah organisasi proyek adalah organisasi yang disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Bila proyek tersebut sudah selesai, maka organisasi pun dibubarkan.
Ini bentuk formalnya adalah seperti ini sih. Ada organisasi fungsional, ada organisasi proyek murni, ada organisasi proyek matriks. Nah, kita bahas satu-satu nih dari organisasi proyek tadi. Ada yang disebut organisasi proyek fungsional, yaitu struktur organisasi jenis ini dikelompokkan menurut fungsinya. Memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal ke atas ya. Sedangkan organisasi proyek murni itu, struktur organisasi ini merupakan bagian tersendiri dari organisasi fungsional perusahaan, di mana manajer mempunyai otoritas terhadap proyek. Ini lebih ke struktur perusahaan aja ya, bukan secara fungsional, tapi secara perusahaan. Sedangkan proyek matriksnya adalah gabungan dari murni dan fungsional, jadi memanfaatkan ahli berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam organisasi fungsional sebagai bagian dari proyek, tetapi tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional perusahaan. Gitu. Jadi kalau yang murni itu lebih ke hierarki. Ini kepala perusahaannya ya pimpinan perusahaan. Kalau ada manajer apa sampai ke bawahnya bagian staff gitu ya. Tapi kalau secara fungsional itu ya berbagai fungsi aja gitu. Kamu fungsinya ini, kamu fungsinya itu gitu. Tidak ada direktur, tidak ada manajer gitu. Dan matriks itu campuran dari semuanya. Kita lanjut. Nah, ini ada juga 7 faktor terkait pemilihan organisasi. Hobbes dan Maynard ya tahun 1993 itu mengidentifikasikan 7 faktor yang berpengaruh dalam pemilihan struktur organisasi manajemen proyek. Satunya adalah ukuran proyeknya sebesar apa, ada kebijakan strategis apa di sana, ada juga kebutuhan terhadap inovasi terbaru apa, ada kebutuhan terhadap integrasi, ada jumlah departemen terlibat, ada kompleksitas lingkungan, jumlah interface eksternalnya, ada constraint waktu dan anggaran, ada juga stabilitas permintaan sumber daya. Jadi, semakin tinggi level 7 faktor ini, maka dibutuhkan otonomi dan kewenangan yang lebih banyak pada proyek dan tim proyek agar dapat berhasil. Jadi, organisasinya menggunakan tipe apa dan sebanyak apa member dalam organisasi tersebut bergantung pada 7 faktor ini. Jika proyeknya memang besar, ya kita berarti perlu orang yang banyak gitu kan. Atau misalkan kalau waktu dan anggarannya kecil gitu kan, waktunya mungkin bisa panjang gitu, tapi anggarannya kecil gitu, ya udah kita cukup beberapa orang saja gitu kan ya, tidak perlu banyak-banyak orang karena anggarannya sedikit gitu. Jadi tergantung 7 faktor ini. Itu sih, jadi hanya itu aja mungkin di bagian kita ngomongin resource ya, sumber daya. Sekali lagi sumber daya itu tidak hanya orang ternyata. Kita ngomongin juga tentang perangkat lunak, juga tentang lingkungan. Gitu. Juga sumber daya proyek ini berkaitan juga dengan organisasi. Yang kita punya role-role ini organisasinya. Jadi tidak melulu tentang orang juga, tapi kita ngomongin role dari masing-masing orang itu. Tidak hanya developer ternyata, tapi banyak juga ada manajer proyek juga ada lain-lainnya. Seperti itu sih. Jadi cukup dipahami ya, kita sudah belajar juga nih tentang resource dalam sebuah proyek sistem informasi. Oke, kalau cukup dipahami, mungkin saya akhiri video kali ini, mungkin singkat ya, tentang resource management dalam proyek sistem informasi. Oke, mungkin saya akhiri video ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.